Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita melanjutkan materi pelajaran akidah sampai pada halaman 47. Silahkan dibuka buku kalian. Pada halaman 47 kita akan membahas mafahimu khati'atun fi tahdidil ibadah. Pemahaman-pemahaman yang keliru di dalam membatasi makna ibadah. Ya. Jadi pembahasan kita kali ini adalah tentang bagaimana pemahaman yang keliru, yang salah di dalam memaknai batasan ibadah. Mengatakan bahwa ibadah itu hanya sekadar salat, puasa, zakat, dan seterusnya. Al-ibadatu tauqifiyatun. Ibadah itu sifatnya tauqifiyah. Artinya, bimakna annahu la yushra'u syai'un minha illa bidalilin minal kitabi was sunnah. Itu makna tauqifiyah, yaitu tidaklah disyariatkan sedikit pun dari ibadah kecuali harus didasari dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh berdasarkan akal. وَمَا لَمْ يُشْرَعْ يُؤْتَبَرُ بِدْءَةً مَرْدُودَةً. Dan segala sesuatu yang tidak disyariatkan maka dianggap sebagai bid'ah, sebagai perkara yang tertolak. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Sebagaimana sabda Nabi, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada di atasnya, perkara agama kami, maka itu tertolak. Mardudun alaih amaluhu. Amalannya tertolak. La yukbalu min, tidak diterima. Bal yu'samu alaih, bahkan justru mendapatkan dosa ketika seorang mengada-ada dalam perkara agama yang tidak ada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu ma'siyatun wa laysa ta'ah. Karena itu justru teranggap kemaksiatan, bukan ketaatan kepada Allah. Meskipun di atas namakan agama, kalau tidak ada syariatnya, dia ada-adakan, maka akan menjadi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma innal manhajas salima, sungguhnya manhaj, jalan yang lurus, jalan yang selamat, fi ada'il ibadatil masyru'ah wal i'tidalu bainat tasahul wa takasul. Sesungguhnya metode atau jalan yang selamat dalam menunaikan ibadah-ibadah yang disyariatkan adalah dengan prinsip atau sikap i'tidal, pertengahan. Ya, bainat tasahul wa takasul, antara yakni sikap bermudah-mudahan, bermalas-malasan ya dalam ibadah, wa bainat tasyaddud wal ghulu, dan juga di antara bersikap keras, ekstrim, melampaui batas. Tapi mengerjakan ibadah hendaklah sesuai dengan syariat, tidak bermalas-malasan, tidak meremehkan, dan juga tidak melampaui batas, berlebih-lebihan yang tidak sampai pada tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala li nabiyhi, Allah berfirman kepada nabinya, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Maka fastaqim, istiqomahlah engkau sebagaimana engkau diperintah. Wa man taba ma'aka, dan juga orang-orang yang bertaubat bersamamu. Wa la tatghaw, dan janganlah kalian melampaui batas, bersikap melampaui batas dalam agama. Fahadhil ayatul karimah, maka ayat yang mulia ini, fiha rasama, atau fiha rasmun li khata, atau fiha rasmu li khadzatin manhajis salim fi fi'lil ibadat. Di dalamnya terdapat garis, ya, garis
li khattati, nam, bagi langkah, ya, manhaj yang lurus dalam mengerjakan ibadah. Artinya dalam ayat yang mulia ini terdapat apa? Ukuran, patokan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melangkah mengikuti manhaj yang lurus dalam mengerjakan suatu ibadah. Apa itu? Wadzalika bil istiqamah. Caranya dengan istiqamah fi fi'liha, dalam mengerjakan ibadah. Ala tariqil mu'tadil, di atas jalan yang pertengahan. Istiqamah di atas jalan pertengahan. Alladzi laisa fihi ifratun wala tafrid, yang tidak ada di dalamnya sikap ifrat wa tafrid, yang meremehkan maupun melampaui batas. Melampaui batas maupun sikap bergampang-gampangan, yakni mengabaikan syariat. Thumma akkada dzalika biqaulih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menekankan perkara tersebut dengan firman-Nya, wala tadghaw, dan janganlah kalian itu melampaui batas. Wa tuhyanu, yang disebut dengan tughyan itu adalah mujawazatul had, melampaui batasan, bitasyaddud wa tanattu', dengan sikap apa? Keras, ekstrim, berlebih-lebihan. Wa huwal ghulu, dan inilah yang disebut dengan ghulu, melampaui batasan. Naam. Walamma alima sallallahu alaihi wasallam, dan juga tatkala Rasulullah pernah mengetahui, beliau pernah mendengar, bi anna salasatan min ashabihi taqallu a'malahum, beliau mendengar ada 3 di antara sahabatnya, mereka merasa sedikit dalam amalan-amalan mereka. Haitsu qala ahaduhum, ketika mereka, salah satu di antara mereka mengatakan, ana asumu wala uftir, saya akan berpuasa terus dan tidak akan berbuka. Artinya setiap hari terus akan berpuasa. Tidak sehari puasa dan sehari tidak, tapi setiap hari akan berpuasa karena dia merasa amalannya sedikit dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Wa qala akhar, yang lainnya mengatakan, ana usalli wala arkud. Naam, saya akan terus salat dan saya tidak akan tidur. Naam, ya. Dia merasa amalannya sedikit sehingga terus ingin mengerjakan salat malam dan tidak tidur. Yang ketiga mengatakan, waqala salis, ana la atazawwajun nisa, saya tidak akan menikah wanita, artinya sibuk dengan ibadah. Qala sallallahu alaihi wasallam fil hadits alladhi rawahu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, maka Rasulullah, beliau mensabdakan dalam hadis Anas, na'am lakinni asumu wa uftir, na'am wa usalli wa arkud wa atazawwajun nisaa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sungguhnya aku berpuasa dan aku juga berbuka. Aku juga salat malam tapi juga aku tidur. Aku juga menikahi wanita. Barang siapa yang benci dari sunnahku, maka dia bukan bagian dariku. Wa hunakal an fi'atani minan nas ala tarfai nakidin fi amril ibadah. Maka di sana sekarang fi'atani, ada 2 kelompok minan nas, dari manusia. Ada 2 kelompok dari manusia, ala tarfai nakidin, yang saling bertolak belakang dalam perkara ibadah. Fi'atul ula, kelompok yang pertama, na'am qassarat fi mafhumil ibadah, kurang di dalam memahami ibadah. Wa tasahalat, meremehkan, bergampang-gampangan, fi adaiha, dalam menunaikan ibadah. Hatta attalat katsiran min anwa'iha, sampai mereka menelantarkan banyak sekali dari macam-macam ibadah, diabaikan, menyepelekan ibadah. Ini jenis pertama. Taib. Selanjutnya, pada halaman berikutnya itu, wa qassaratha ala a'mal mahdudah wa sya'ira qalilatin tuaddi fil masjid faqat. Iya. Dia membatasi ibadah itu pada amalan-amalan tertentu.
atau hanya pada sya'ira qalilatin, pada syiar-syiar atau syariat-syariat yang sifatnya sedikit. Tuaddi fil masjid, ya, faqat, yang dia tunaikan di masjid saja. Jadi mereka menganggap bahwa ibadah itu yang hanya di masjid saja. Salat di masjid saja sudah cukup. Artinya tidak menganggap bahwa yang lainnya ibadah, ada ibadah di rumah, ada ibadah di mana saja. Wala majala lil ibadati fil bait. Dia tidak menganggap ada kesempatan untuk ibadah di rumah. Ada ruang untuk ibadah di rumah. Wala fil maktab. Dan juga mereka menganggap tidak ada kesempatan untuk ibadah di kantor. Wala fil na'am muttajar. Wala fil syari'. Pada tempat tidur, di jalan, wala fil muamalat. Ya. Atau dalam aktivitas-aktivitas keseharian, wala fis siyasah. Demikian juga dalam masalah urusan kenegaraan. Ya. Walal hukmu fil munazza'ati wala ghairi dzalik min syu'unil hayat. Dan juga tidak ada unsur ibadah dalam menghukumi ketika ada orang yang bersengketa, misalnya memutuskan suatu perkara. Dan selain daripada itu, dari urusan-urusan kehidupan manusia, menganggapnya itu bukan ibadah. Jadi ibadah hanya dibatasi dalam masjid. Ya. Maka ini adalah pemahaman orang yang keliru, orang yang meremehkan ibadah. Padahal ibadah itu bisa di mana saja. Ya, di masjid, di jalan sambil berzikir kepada Allah, menundukkan pandangan adalah ibadah. Iya. Kemudian di kantor, ya, atau di kelas mengajarkan ilmu, mempelajari suatu ilmu, ibadah. Na'am lil masjid fadlun. Iya, di masjid itu memang memiliki keutamaan, wa yajibu an tu'adda fihi salawatul khams. Dan wajib untuk ditunaikan di dalamnya salat 5 waktu. Walakin al-ibadah tashmalu kulla hayatil muslim. Akan tetapi ibadah itu sesungguhnya mencakup semua kehidupan muslim, semua kehidupan seorang muslim, dakhilal masjid wa kharijah, di dalam masjid maupun di luar masjid. Itulah orang yang beriman, semuanya bisa bernilai ibadah. Sebab annal ubudiyyata lillahi laysat khassah fi halin dun hal. Sebab yang namanya penghambaan, peribadatan kepada Allah itu tidaklah khusus atau terbatas hanya satu keadaan dan tidak pada keadaan yang lain. Au makanin duna makan, atau hanya satu tempat, tidak pada tempat yang lain. Bal al-muslimu yuhaqqiqu ubudiyatallah fi kulli akhwalih wa awqatih. Bahkan seorang muslim itu dia mampu merealisasikan peribadatan kepada Allah dalam setiap keadaannya dan setiap waktunya. Wa bihadza yakunu qad haqqaqa ma khuliqa li ajlih. Maka dengan seperti itu dia telah merealisasikan tujuan dia dicipta. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ibadah di sini, dimanapun, kapanpun, semuanya akan bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian al-fi'atu tsaniyah, kelompok yang kedua yang keliru, lawannya adalah tasyaddadat fi tatbiqil ibadat. Terlampau ekstrim, keras dalam menerapkan makna ibadah. Ila haddit tatarruf, sampai pada batasan melampaui batas. Nah, ini terlalu semangat sehingga tidak didasari ilmu sehingga menyebabkan melampaui batas ekstrim. Farafa'at al-mustahabat ila mardabatil wajibat, sampai mengangkat kedudukan ibadah sunnah sampai kepada tingkatan derajat ibadah wajib. Misalnya puasa sunnah, sampai-sampai dia ingin berpuasa setiap hari. Ya. Tidak ada puasa sunnah setiap hari. Ya. Kemudian misalnya salat malam adalah perkara yang sunnah, tapi dia terus-menerus menghidupkan malamnya dengan tanpa tidur, padahal tubuh itu memiliki hak. Sehingga menempatkan perkara sunnah yang seharusnya itu sunnah
seakan-akan itu menjadi sebuah kewajiban. Wa harramat ba'dal mubahat, mengharamkan beberapa perkara yang sifatnya mubah atau boleh. Ya, dia ingin menjadi seorang yang zuhud misalnya, ya tidak mau ya makan makanan yang halal, makanan yang lezat, daging dan seterusnya. Atau nikah adalah perkara yang mubah, perkara yang disyariatkan tapi dia haramkan, tidak mau menikah karena ingin fokus ibadah. Maka ini adalah ekstrim, melampaui batas. Wa hakamat bitadlil atau tuhti'ah ala man khalafa manhajaha, dan dia menghukumi dengan kesesatan atau kekeliruan bagi orang yang menyelisihi manhajnya, metodenya. Ini ekstrim, melampaui batas. Wa khata'i mafahimiha, dan keliru dalam memahaminya. Wa hadza minal ghulu, ini termasuk bentuk sikap melampaui batas fid din, dalam agama, alladzi hadzarallahu min, yang Allah memperingatkan darinya. Qala ta'ala ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, wahai ahlul kitab, orang Yahud dan Nasara diseru oleh Allah, diperingatkan, janganlah kalian itu ghulu, melampaui batas dalam agama kalian. Tayyib. Wa hadzara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam minal ghulu, dan Rasulullah memperingatkan dari sikap melampaui batas. Ya ayyuhan nas iyyakum bil ghuluwa, wahai manusia, hati-hatilah kalian, waspadalah kalian dari sikap melampaui batas fid din, dalam agama. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid din, sungguhnya yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah melampaui batas dalam agama. Dan juga Nabi bersabda, halakal mutanatti'un, celaka orang-orang yang melampaui batas, bersikap berlebih-lebihan. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah. Lihatlah Rasulullah itu tidak bersikap melampaui batas. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan sejelek-jeleknya perkara itulah yang diada-adakan, yang disangka itu kebaikan namun padahal itu bukan kebaikan. Baik, mudah-mudahan bisa difahami. Silahkan dikerjakan soal latihan pada halaman 48. 3 nomor. Barakallahu fiik. Subhanakallah hamdik, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.